Kalau di tahun-tahun lalu ada IPO jumbo dari Bukalapak dan Goto, maka di tahun 2023 awal ini kita kedatangan satu lagi IPO jumbo nih dari anak usahanya Pertamina, yaitu PGEO, yang berpotensi meraup hingga 9,78 triliun rupiah hasil dana IPO-nya. Nah, kalau kita coba bandingin sama Bukalapak yang waktu itu di 21,9 T, Goto yang di 13,7 T, dan Adro yang waktu tahun 2008 lalu sekitar 12 T, maka IPO PGEO ini berpotensi jadi yang terbesar keempat nih di bursa kita. Apalagi, menariknya, PGEO juga menyebutkan siap bagi dividen nih. Kalau emiten mau IPO, di media kan biasanya diberitain bagus-bagusnya aja ya. Tapi apakah benar semenarik itu IPO PGEO ini? Secara fundamental, apakah sahamnya layak dikoleksi? Nah, inilah yang kita bakal bahas di video kali ini. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham IPO PGEO. Apakah secara fundamental profitable dan sehat? Dan apakah secara valuasi tergolong murah, wajar, atau malah udah kemahalan nih? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan IPO jumbo langsung janji bagi dividen. Saham PGEO, analisa fundamental dan valuasi prospektus IPO PGEO. Nah, seperti biasa kita akan bahas dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT-nya adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Kode sahamnya PGEO dan ini logonya. Dan sekilas kalau dari logonya ini kita bisa langsung tahu ya kalau PGEO ini merupakan anak usaha dari Pertamina. Nah, sini juga ada ya data penjamin pelaksana emisi efek. Ada 3 nama, di sini ada PT CLSA Sekuritas Indonesia, ada Credit Suisse, dan yang terakhir ada Mandiri Sekuritas. Nah, 3 nama ini merupakan nama gede ya, jadi biasanya kalau kita ikut IPO-nya sekalipun, mungkin penjatahannya kita dapat nggak terlalu banyak. Oke, lanjut, kalau kita lihat dari tahun didirikannya, untuk PGEO ini sudah didirikan sejak tahun 2007 nih, atau beroperasionalnya sejak tahun 2007. Kemudian selanjutnya untuk IPO sendiri direncana di tahun 2023 ini. Lalu untuk kepemilikan masyarakatnya ada di angka 25% nih, total saham yang akan disebar ke masyarakat. Nah, angka 25% ini cukup oke lah ya, nggak terlalu kebanyakan, tapi nggak terlalu kedikitan juga. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa leluasa buat ngambil keputusan buat si PGEO ini. Nah, selanjutnya untuk harga pelaksanaan, kalau kita lihat dari prospektusnya, ada di angka 820-945 per lembar saham nih. Kebetulan pada saat video ini dibuat, PGEO masih dalam book building ya, jadi angka pastinya masih belum tahu nih. Masih bentuk kisaran di 820-945 rupiah per lembar sahamnya. Kemudian jumlah saham baru yang disebar saat IPO sebesar 10,35 miliar lembar saham nih, yang disebar ke publik. Lalu kemudian untuk target dana yang digalang di kisaran 8,4 sampai 9,8 triliun rupiah nih. Tergantung ya, kalau harganya pelaksanaan di 820 berarti dapatnya 8,4 T. Tapi kalau bisa di harga maksimal, berarti dapat target dananya di 9,8 T. Nah, selanjutnya setelah IPO nanti ya, setelah ketambahan 10,35 M, maka jumlah saham beredarnya menjadi 41,4 miliar lembar saham untuk PGEO ini. Dan kalau kita coba hitung untuk kisaran market cap-nya saat IPO nanti, kurang lebih akan berkisar di angka segini nih, yaitu 33,9 triliun rupiah kalau di harga 820 pelaksanaannya, dan market cap 39,1 triliun rupiah kalau pelaksanaan di harga 945 lembar. Jadi tergantung ya harga pelaksanaannya di harga berapa. Selanjutnya dari sisi segmen usaha, kalau kita coba baca prospektusnya ya, 100% dari revenue-nya si PGEO berasal dari pengelolaan panas bumi nih. Jadi memang PGEO ini merupakan perusahaan yang fokus pada pengelolaan panas bumi untuk diubah jadi listrik ya. Nah, biasa pembeli utamanya itu adalah PLN. Nah, kemudian pada prospektus juga disebutkan nih rencana penggunaan dana IPO-nya. Di sana disebutkan kalau PGEO bakal menggunakan 85% dari total dana IPO untuk pengembangan usaha nih, sampai dengan tahun 2025. Kemudian 15% sisanya digunakan buat bayar utang. Nah, kalau lihat dari rencana penggunaan dananya cukup bagus ya, karena sebagian besar digunakan untuk pengembangan usaha, bukan semata-mata buat bayar utang doang. Nah, kemudian setelah baca prospektusnya, saya menemukan 2 fakta menarik nih, didukung juga dengan media yang saya baca. Yang pertama adalah ternyata dana IPO-nya ini kurang, dan PGEO bakal berencana untuk menerbitkan kembali obligasi di kuartal 1 tahun 2023. Jadi buat nambah modal lagi nih, buat usahanya si PGEO. Lalu kemudian fakta menarik kedua, ternyata PGEO juga bakal membagikan dividen ya, yaitu sebesar maksimal 50% dari laba jadi dividen untuk tutup buku tahun 2023. Jadi baru IPO sudah bilang nih kalau perusahaan bakal bagi dividen di tutup buku tahun 2023. Nah, karena tutup bukunya tahun 2023, berarti kita bisa expect nih untuk dapat dividen di tahun 2024-nya ya, karena kan tutup bukunya tahun 2023. Oke, jadi ini sekilas gambaran profil perusahaan PGEO yang bakal IPO dalam waktu dekat ini ya. Dibilang blue chip juga hampir blue chip ya, karena market cap-nya sini sudah 30-an triliun rupiah, cukup besar juga.
Jadi sekilas kalau kita lihat data ini masih oke lah ya untuk IPO PGEO ini. Nah, selanjutnya kita akan coba bedah kondisi fundamentalnya ya, berdasarkan laporan keuangan yang disertakan dalam prospektus perusahaan. Nah, seperti apa? Yuk langsung kita bedah fundamentalnya. Oke, sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham IPO PGEO ya. Nah, untuk angka di sini tentunya saya ngambil langsung dari prospektus perusahaan. Sudah saya konversikan dalam miliar rupiah dan saya pindahkan ke Excel supaya kita gampang membuat analisanya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagian profitabilitas dulu ya. Ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Di sini ada tahun 2019, 2020, 2021, kemudian tahun 2022 tapi yang kuartal 2 ya, sesuai dengan prospektus perusahaan, dan kemudian ada yang annualize ya, saya kalikan 2 dari yang kuartal 2-nya, supaya kita bisa dapat gambaran utuh ya, performa setahun dan kita bisa bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada growth ya, year on year, jadi ini adalah growth antara tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya, untuk revenue-nya, di tahun 2019 itu sempat mencapai 10 triliun rupiah. Lalu kemudian di tahun 2020 turun ke 5,3 triliun, kemudian naik ke 5,5 triliun, kemudian di tahun terakhir, di tahun 2022 yang disetahunkan, itu angkanya di 5,5 triliun rupiah juga nih, atau growth-nya kurang lebih di 0%. Nah, kenapa angkanya bisa turun signifikan ya? Dari tahun 2019 ke tahun 2020 turun hampir 50%. Nah, setelah saya coba cari tahu dari prospektusnya, ternyata angka penurunan ini disebabkan oleh pencatatan akuntansi aja nih yang berbeda. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dari pendapatan perusahaan. Lalu kemudian dari gross profit kita bisa lihat ya, untuk 2 tahun terakhir ada growth atau penambahan sebesar 10%, untuk operating profit meningkat sebesar 59% dan net profitnya naik sebesar 68% nih. Nah, jadi ternyata cukup bagus ya, untuk net profitnya growth-nya sangat kencang sekali, meskipun revenue-nya ini nggak terlalu bergerak signifikan. Nah, dari data ini kita bisa ngambil kesimpulan ya, kalau PGEO ini melakukan efisiensi yang cukup bagus nih, sehingga revenue-nya aja tetap, tapi net profitnya itu bisa naik dengan cukup signifikan. Nah, kita bisa lihat grafiknya juga ya, di bawah di sini. Kalau di tahun 2022, itu angkanya sudah di 2,1 triliun rupiah nih, sedangkan di tahun 2021 net profitnya yang kuning baru di 1,2 triliun rupiah. Jadi sekilas untuk profitabilitas bisa disimpulkan cukup oke untuk PGEO, net profitnya meningkat signifikan, cuma memang untuk revenue-nya perlu diperbaiki lagi nih, supaya growth-nya nggak sampai cuma 0% aja. Oke, dari sisi profitabilitas nggak kelihatan ada masalah, kita akan lanjut ke bagian neraca ya. Sebelah kanan sini ada neraca. Seperti kita tahu, untuk neraca ada 3 komponen, aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi kita bisa lihat ya, untuk warna kuning ini ada berdasarkan laporan perusahaan pada prospektus kuartal 2. Di sini saya tambahkan data setelah IPO nih, karena kan setelah IPO pasti ada penambahan dana yang otomatis masuk ke ekuitas dan juga berpengaruh pada asetnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk growth year on year-nya antara data kuartal 2 dengan tahun 2021 ada peningkatan nih untuk asetnya sebesar 2%. Untuk hutangnya ada penurunan sebesar minus 3% dan untuk ekuitasnya ada penambahan sebesar 7%. Ini yang sebelum IPO ya. Dan untuk angkanya positif, negatif, dan positif seperti ini cukup bagus karena hutangnya berkurang tapi modalnya bertambah ya. Apalagi pasca IPO ada penambahan dana. Kita bisa lihat secara grafik di sini ya. Tahun 2023 pasca IPO, maka posisi warna birunya itu atau aset di 46,4T dan untuk ekuitasnya di 29,4T. Dan untuk hutangnya sendiri tinggal di 16,9T aja nih. Atau sekilas kita bisa langsung simpulkan ya, kalau ekuitasnya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan liabilitasnya atau hutangnya nih, pasca IPO. Dan kita bisa simpulkan juga untuk neracanya cukup sehat, PGEO ini sangat kecil kemungkinan buat bangkrut, karena modalnya lebih gede dibanding hutangnya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kondisi arus kasnya ya? Nah, untuk arus kas ada 3 komponen juga, ada operation, ada investment, dan financing. Jadi kita bisa lihat yang warna operation dulu ya, yang warna biru. Angkanya selama 4 tahun terakhir positif terus, bagus ya. Di tahun 2019 di 3T, tahun 2020 3,4T, 2021 3,7T, di tahun 2022 yang kuartal 2-nya aja di 1,2 triliun rupiah. Nah, ini bagus ya. Berarti tandanya lebih banyak uang masuk dibanding uang yang keluar nih pada periode tahun tersebut. Tentunya kita sebagai investor pengennya angkanya yang positif dan gede-gede kalau bisa. Selanjutnya untuk bagian investment, kita bisa lihat selama 4 tahun terakhir angkanya negatif terus ya. Dan ini merupakan hal yang bagus juga, karena artinya ada uang yang keluar untuk aktivitas investasi. Seperti yang kita tahu, tujuan dari investasi itu kan baik ya, untuk memberikan return yang lebih tinggi lagi di masa depan. Jadi bagus ya, untuk investment angkanya negatif terus. Dan kemudian untuk bagian financing, selama 4 tahun terakhir juga negatif ya. Di tahun 2021 cukup gede, negatifnya 3,8T, dan angka financing yang negatif ini juga merupakan hal yang bagus ya. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti perusahaan lebih banyak lunasin utang nih, dibandingkan nambahin utang pada periode tersebut. Tentunya kita sebagai investor pengennya perusahaan nggak punya utang banyak-banyak ya, supaya nggak terlalu beresiko untuk bangkrut. Nah, sekilas dari data arus kas ini, sebenarnya untuk PGEO cukup ideal ya. Angkanya positif, negatif, dan konsisten selama 4 tahun terakhir. Nah, lanjut kita akan coba lihat dari profitability margin-nya ya. Nah, untuk profitability margin ada 3, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Ini adalah grafiknya selama 4 tahun terakhir. Nah, untuk angka yang warna kuning ini, tahun 2022 kuartal 2 dan 2022 annualized, ini angkanya sama ya. Karena ini kan kita coba setahun kan. Jadi secara margin itu angkanya sama. Nah, sini kita bisa lihat untuk data tahun 2022 kuartal 2 ada hal yang menarik ya.
yaitu di mana operating profit margin itu lebih tinggi dibanding gross profit margin. Nah, kalau operating profit margin lebih tinggi dibanding gross profit margin, berarti menandakan kalau ada laba perusahaan itu yang didapatkan bukan dari aktivitas operasi perusahaan. Namun setelah saya coba cari tahu lebih dalam di prospektus perusahaan, ternyata anomali ini masalahnya sama, kurang lebih sama yang revenue tadi. Itu terkait dengan perbedaan cara pencatatan akuntansi aja. Jadi sebenarnya nggak ada masalah nih untuk profitability margin dari PGEO ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk net profit margin angkanya hampir 40%. Jadi memang sangat profitable banget ya nih perusahaan. Dan bisa dibilang juga kalau PGEO ini merupakan market leader ya di segmen usahanya. Karena biasanya cuma market leader doang nih yang bisa punya net profit margin setinggi ini. Juga merupakan hal yang bagus buat PGEO. Kita lanjut bagaimana dengan rasio ROE-nya atau return on equity-nya. Nah, sini kita bisa lihat ya secara grafik pergerakannya selama 4 tahun terakhir. Di sini adalah angka yang sebelum IPO ya, yang sudah disetahunkan. Dan kemudian saya tambahkan data yang setelah IPO. Nah, kenapa yang setelah IPO akan lebih kecil dibanding yang sebelum IPO? Ya tentu, karena kan ekuitasnya bertambah ya. Modal bertambah dari dana hasil IPO, tentunya pembagi dari ROE akan jadi lebih tinggi. Maka menyebabkan angkanya jadi lebih kecil. Nah, sini kita bisa lihat ya, selama 4 tahun terakhir ternyata ROE cukup konsisten, cuma memang konsistennya agak kecil ya, di bawah 2 digit. Di sini yang terakhir aja setelah IPO, kemungkinan angkanya hanya di 7% aja. Average-nya di 9%. Nah, ROE yang cukup kecil ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman ya. Kira-kira cukup menarik kan nih buat teman-teman ikut ambil PGEO, melihat ROE-nya yang cukup kecil. Lanjut kita akan coba lihat rasio debt to equity ratio ya, atau rasio hutang terhadap modalnya, rasio DER. Nah, sini ada grafiknya selama 5 tahun terakhir. Bisa kita lihat angkanya bagus ya. Makin lama, makin kesini makin turun. Apalagi di tahun 2023 setelah IPO, otomatis modalnya bertambah, yang menyebabkan rasio DER-nya itu semakin turun, yang berarti semakin sehat, semakin bagus, dan semakin kecil kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut. Jadi ini rasio yang sangat sehat sekali, udah di 0,58 aja. Oke, jadi sekilas kalau kita lihat dari rasio-rasio dan data-data angka fundamentalnya tergolong cukup oke ya untuk PGEO ini. Cuma memang untuk rasio ROE-nya tergolong cukup kecil ya, di bawah 10%. Net profitnya bagus, growth-nya tinggi sampai 60%, cuma sayangnya revenue-nya masih belum kelihatan naik signifikan nih. Kemudian setelah kita coba lihat data fundamental, tentu ada pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana dengan kondisi valuasinya? Apakah harga saham yang ditawarkan saat IPO nanti tergolong masih murah, harga wajar, atau sudah kemahalan? Nah, sekarang kita akan coba hitung ya, pakai rasio PBV dan PE ratio. Nah, sini saya sudah pindahkan datanya semua. Sini ada dua kondisi ya, PBV ketika angka pelaksanaan di Rp820 dan PBV ketika harga pelaksanaan di Rp945, karena kan masih dalam book building ya, kita belum tahu harga pastinya. Nah, sini kita bisa lihat grafik PBV-nya, khususnya yang warna kuning ya, yang saat IPO nanti, ternyata angkanya ada di 1,33 dan 1,15 nih untuk rasio PBV-nya. 1,13 kalau pelaksanaan di harga Rp945 dan 1,15 kalau pelaksanaan di Rp820. Nah, untuk rasio PBV, biasa sebuah harga saham dikatakan wajar kalau di angka 1 ya. Kalau di atas 1 itu udah mulai over value, kalau di bawah 1 itu under value. Nah, kalau kita coba lihat untuk range PBV-nya di 1,15 sampai 1,35, ini tergolong harga wajar ya. Jadi memang PGEO ini menjual sahamnya ke publik itu dengan harga yang wajar. Tidak kemahalan dan tidak kemurahan juga. Nah, cuman dengan rasio PBV yang terdata harga wajar ini, apakah nanti saat IPO saham PGEO ini bisa langsung terbang gitu ya? Untuk hal tersebut masih memungkinkan ya, apalagi untuk PGEO ini merupakan anak Pertamina, nama yang sudah besar, lalu kemudian dari 3 penyelenggara emisi tadi juga merupakan nama-nama besar juga. Jadi tetap ada kemungkinan gitu ya, meskipun harga sahamnya itu harga wajar. Cuman tentu untuk resiko penurunannya tetap lebih tinggi ya, dibandingkan kalau valuasinya ini tergolong under value. Ini sudah harga wajar. Nah, ini kesimpulan dari rasio PBV tergolong harga wajar. Bagaimana dengan rasio yang kedua, rasio valuasi PE ratio atau price to earning ratio? Nah, coba lihat ya. Sebelah sini saya sudah buatkan juga, kita akan fokus ke bagian yang pasca IPO nih. Nah, ini sama, saya buat dua ya, untuk kondisi ketika IPO-nya itu di harga 820 per lembar saham, dan kondisi ketika 945 per lembar sahamnya. Nah, untuk PE ratio-nya kita bisa lihat ya, berentang pada range 15,87 sampai 18,29 secara PE ratio. Nah, untuk PE ratio, rule of thumb-nya itu di kisaran 10 sampai 13 ya. Di kisaran 10 sampai 13 itu bisa dibilang harga penjualan itu harga wajar lah ya. Di bawah 10 itu under value, di atas 13 itu bisa dikatakan mulai over value nih. Dan kalau kita lihat data di sini, kesimpulan untuk IPO dari PGEO menurut PE ratio tergolong mulai over value ya. Karena PE ratio di sini sudah mulai di angka 15,87 nih startnya, sampai 18,29. Jadi PBV tadi mengatakan harganya wajar, PE ratio mengatakan udah mulai over value nih. Nah, jadi memang berdasarkan dua valuasi ini tidak bisa dikatakan murah untuk IPO PGEO ini. Nah, dengan lihat data fundamental tadi dan valuasi yang seperti ini, nanti keputusan balik lagi ke teman-teman ya. Apakah teman-teman rela untuk membayarkan harga IPO untuk mendapatkan perusahaan yang memiliki ROE di bawah 10%,
yang revenue-nya 2 tahun terakhir ini belum naik ya, tapi net profit-nya naik cukup signifikan. Lalu kemudian sisi positif lainnya untuk neracanya tergolong sehat ya, karena hutangnya sudah lebih kecil dibanding modalnya. Untuk rasio debt to equity ratio juga sangat sehat ya, hanya tinggal 0,58 aja. Dan yang terakhir untuk profitability margin tergolong market leader ya, bisa mencapai hampir 40% nih untuk net profit margin-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman menanyakan pendapat saya pribadi sih, menurut saya pribadi untuk IPO PGEO ini tergolong wajar lah ya, biasa aja. Dari harga pelaksanaan nggak bisa dibilang overvalue banget juga nggak, tergolong wajar. Dan untuk kemampuan earnings perusahaan juga menurut saya biasa aja gitu ya. Cuman mungkin yang menarik dari PGEO ini karena dia ini merupakan anak usaha dari Pertamina, lalu kemudian market leader, kemudian juga disokong oleh 3 nama penjamin emisi efek yang cukup besar tadi gitu ya. Selain itu sebenarnya dari segi performa kinerja dan valuasi menurut saya sih biasa aja. Nah untuk saya pribadi apakah akan ikut untuk IPO PGEO ini? Kemungkinan akan iya, tapi mungkin nggak banyak ya, karena menurut saya sih ini perusahaan biasa aja. Cuma lebih karena ada sentimen-sentimen positif jangka pendek yang sudah saya jelaskan tadi aja. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk beli saham IPO PGEO ini, di sini ada tanggal-tanggal penting dari proses IPO-nya ya. Ada masa penawaran awal atau book building ya, dari 1 sampai 9 Februari. Jadi pada saat video ini dibuat, teman-teman masih bisa ikutan nih untuk periode book building-nya. Lalu kemudian ada perkiraan tanggal efektif 16 Februari ya. Lalu kemudian tanggal penjatahan di tanggal 22 Februari di sini. Lalu kemudian tanggal penceratan dan distribusinya secara elektronik di 23 Februari. Jadi kemungkinan ketika teman-teman ikutan beli saham IPO PGEO ini di tanggal 23 Februari, saham PGEO ini bakal masuk ke portofolio sekuritas teman-teman. Dan yang terakhir untuk perkiraan tanggal pencatatannya itu di tanggal 24 Februari. Jadi tanggal 24 ini adalah hari pertamanya ya, di bursa bisa dijual belikan sahamnya. Oke, tentunya seperti biasa disclaimer dulu ya. Tujuan dari video ini bukan untuk memberikan ajakan membeli atau menjual suatu saham. Jadi ini pure saya hanya sharing hal-hal yang saya temukan terkait dengan IPO PGEO ini. Karena menarik ya, anak usaha Pertamina, IPO-nya juga jumbo. Nah, bagus kalau teman-teman dapat insight dari video ini, tapi untuk beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental dan valuasi saham IPO PGEO versi saya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, apakah jadi tertarik buat lirik IPO PGEO ini? Atau skip dulu, karena nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.